Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal tes asesmen literasi numerasi atau ALN tingkat sekolah menengah pertama SMP tahun kemarin, tahun 2021, untuk pelajaran IPA kelas 9. Bagi yang menginginkan soal ini, silahkan bisa di-download di deskripsi video ini ya, dan jangan lupa masuk grup WA dengan ngeklik link yang ada di deskripsi video juga. Mari kita mulai. Soal nomor 19. Raffi memiliki beberapa benda mainan P, Q, R, dan S di rumahnya. Suatu ketika Raffi ingin mengetahui jenis-jenis muatan yang mungkin dimiliki oleh benda-benda tersebut. Ia mengambil penggaris plastik dan menggosoknya dengan kain wol. Selanjutnya, ia mendekatkan penggaris tersebut ke benda R. Raffi juga mencoba mendekatkan benda-benda satu dengan yang lainnya. Hasil interaksi dari percobaan Raffi tertera pada tabel berikut. Ini ada penggaris didekatkan ke R sehingga interaksinya tolak menolak, dan juga dengan benda-benda yang lainnya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil-hasil interaksi ini, jenis-jenis muatan listrik yang dimiliki oleh P, Q, R, dan S adalah titik-titik. Nah, kita bisa mengetahui dari benda yang sudah diberi muatan, yaitu penggaris plastik yang sudah digosok dengan kain wol. Penggaris plastik digosokkan dengan kain wol, maka kain wol akan melepas elektron ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik akan bermuatan negatif. Saya tandai ini jadi bermuatan negatif, sehingga kita bisa mencari muatan benda-benda yang lainnya. Kalau tolak menolak, berarti jenis muatannya adalah sejenis. Kalau ini negatif, maka yang ini juga negatif. Kemudian karena sudah diketahui R-nya itu negatif, kita tandai R-nya negatif. Kalau di sini R dengan P tarik menarik, maka muatan P adalah yang berbeda muatan dengan R, maka P-nya positif. Nah, karena sudah diketahui di sini P positif, maka yang ini juga P-nya positif. Selanjutnya, karena P dan Q tarik menarik, berarti P dan Q muatannya berbeda, maka yang Q adalah negatif. Nah, kemudian yang S dengan penggaris plastik ini tarik menarik, maka S memiliki muatan yang berbeda dengan muatan penggaris plastik, yaitu positif. Sehingga muatan P, Q, R, S, P-nya di sini dilihat P-nya positif, Q-nya ini negatif, R ini negatif, dan S ini positif. Jadi positif, negatif, negatif, positif. Kita lihat jawabannya. Positif, negatif, negatif, positif. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah B. Soal nomor 20. Berikut disajikan data-data hasil simulasi tentang hukum Coulomb. Simulasi ke-1 sampai dengan ke-4. Data muatan A sebagai berikut, demikian pula muatan B, jaraknya, kemudian gaya Coulomb yang ditimbulkan. Berdasarkan data pada tabel tersebut, pilihlah pernyataan yang benar dengan memberi tanda centang. Boleh memberi tanda centang lebih dari satu. Ini kotak ya, harusnya ini kotak. Nah, diminta mencentang satu atau lebih jawaban yang benar berdasarkan tabel ini.
Kita lihat jawabannya. Yang pertama, simulasi ke-1 yang ini dan kedua menunjukkan bahwa besarnya gaya kolom tidak dipengaruhi oleh jarak antara muatan listrik A dan B, tidak dipengaruhi. Nah, karena berdasarkan tabel, perhatikan muatan A dan B pada simulasi 1 dan 2 tidak dirubah, tetapi jaraknya dirubah dari 2 cm jadi 4 cm. Ternyata gaya kolomnya juga berubah menjadi lebih kecil. Semakin besar jarak, maka semakin kecil gaya kolomnya. Berarti ini dipengaruhi oleh jarak, sehingga yang ini salah. Yang kedua, besarnya gaya kolom pada simulasi kedua lebih kecil dibanding simulasi ke-1 karena jarak antara muatan listrik A dan B lebih besar. Kita lihat. Nah, gaya kolom yang simulasi kedua jadi 1,8 kali 10 pangkat 2 ini lebih kecil dari 7,19 kali 10 pangkat 2. Jadi karena jaraknya diperbesar yang kedua, maka gayanya lebih kecil, sehingga jawaban yang kedua ini benar. Nah, jadi jarak itu berbanding terbalik dengan gaya kolom. Kemudian yang ketiga, besarnya gaya kolom pada simulasi keempat, yang keempat ini lebih besar dibanding simulasi ketiga. Nih, karena besar muatan A lebih kecil. Lihat, muatan A nya yang simulasi keempat ini tidak lebih kecil tetapi lebih besar, jadi jawabannya salah. Kemudian yang keempat, simulasi ketiga dan keempat menunjukkan bahwa besarnya gaya kolom dipengaruhi oleh besarnya muatan listrik A dan B. Perhatikan, dengan jarak yang sama yaitu 3 cm pada percobaan 3 dan 4 dengan besar muatan A dan B itu berbeda, ini diperbesar yang keempat, yang ini juga diperbesar, maka gaya kolomnya juga menjadi ini lebih besar, sehingga gaya kolom dipengaruhi oleh besar muatan. Jadi jawabannya adalah benar. Perhatikan nomor 21. Perhatikan bacaan tentang hiu kepala martil berikut ini. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil adalah spesies hiu dari famili Spirnidae. Spesies ini memiliki cara khusus dalam berburu, yakni dengan menggunakan pori-pori sensor electrolocation. Sensor yang dinamakan ampullae of Lorenzini ini dapat membantu hiu kepala martil berburu dengan medan listrik. Dengan menggunakan medan listrik dan menyebarkan reseptor di area sekitarnya, hiu kepala martil dapat berburu secara efektif dan efisien. Makanan kesukaan hiu kepala martil adalah ikan kecil, cumi-cumi, dan pari. Sebetulnya spesies hiu putih besar juga dapat mendeteksi medan listrik dari mangsanya. Namun, kemampuan hiu putih dalam menghasilkan listrik dan menggunakan reseptor masih tidak sebaik hiu kepala martil. Ini ada sumbernya ya. Berdasarkan bacaan tersebut, pilihlah pernyataan yang benar dengan memberi tanda centang. Boleh memberi tanda centang lebih dari satu. Kita cek dari 4 pernyataan ini mana yang benar. Yang pertama, kemampuan hiu kepala martil dalam menghasilkan listrik dan menggunakan reseptor lebih baik dibanding hiu putih. Nah, kita cek di sini. Nah, kemampuan hiu putih dalam menghasilkan listrik dan menggunakan reseptor masih tidak sebaik hiu kepala martil. Berarti yang lebih baik adalah
hiu kepala martil. Jadi jawaban yang pertama benar. Yang kedua, sensor electrolocation bekerja dengan cara menangkap reseptor dari area sekitarnya dengan medan listriknya. Perhatikan di sini, dengan menggunakan medan listrik dan menyebarkan reseptor di area sekitarnya, bukan menangkap tetapi menyebarkan. Jadi salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, hiu kepala martil dapat berburu secara efektif dan efisien menggunakan medan listrik dan menangkap reseptor dari area sekitarnya. Ini masih menangkap. Yang benar tadi adalah menyebarkan, jadi salah juga. Dan yang terakhir, hiu kepala martil memiliki sensor ampullae of Lorenzini untuk berburu secara efektif dan efisien menggunakan medan listriknya. Nah, jadi ini dengan medan listriknya. Jadi benar yang keempat. Jadi yang pertama dan keempat pernyataan yang benar. Ini jawaban nomor 21. Berikutnya soal nomor 22. 3 hari yang lalu Andi membuat rangkaian listrik dan hasilnya seperti tampak pada gambar A. Hari ini Andi kembali melihat rangkaian listrik yang dibuat 3 hari yang lalu dan hasilnya seperti tampak gambar B. Akhirnya Andi pun bertanya-tanya dalam hati, mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, dari masalah Andi di atas, pernyataan berikut yang dapat menjawab masalah Andi adalah titik-titik. Kita cek. A. Rangkaian B adalah rangkaian terbuka sehingga kedua lampu tidak menyala. Dilihat di sini rangkaiannya tertutup, maka ini salah. Yang B, rangkaian B adalah rangkaian terbuka, salah ya. Dan daya lampu pada rangkaian B lebih besar dibanding daya lampu pada rangkaian A. Yang C, rangkaian B adalah rangkaian tertutup, namun lampu tidak menyala karena beda potensial yang dimiliki oleh baterai tidak mampu untuk menyalakan lampu. Kita cek yang D dulu. Rangkaian B adalah rangkaian tertutup, namun lampu tidak menyala karena daya lampu pada rangkaian B lebih besar dibanding daya lampu pada rangkaian A. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Kalau yang dimasalahkan adalah daya lampu pada rangkaian B lebih kecil dibandingkan daya lampu pada rangkaian B lebih besar dari daya lampu pada rangkaian A, maka nanti nyala lampu akan redup atau tetap menyala. Sedangkan yang A menyala lebih terang, yang B menyala lebih redup. Namun jika beda potensialnya yang B adalah kecil, maka tidak akan sanggup menyalakan lampu ya. Jadi kalau ini sudah bisa untuk menyalakan lampu. Nomor 23. Wira Dian Jahroh dalam penelitiannya dengan judul analisis kelistrikan yang dihasilkan limbah buah dan sayuran sebagai energi alternatif biobaterai, diantaranya memperoleh data sebagai berikut. Ini ada grafik hubungan tegangan dan hambatan dengan berbagai jarak antar elektroda pada biobaterai tunggal limbah jeruk, tomat, cabai, wortel, dan pisang. Yang warna biru ini jarak antar elektrodanya 2 cm. Nah, berikutnya 4, 6, 8, dan 10 cm. Jadi yang dibedakan adalah jarak antar elektrodanya. Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini adalah tembaga dan seng dengan luas permukaan yang tercelup 4 x 4 cm persegi. Berdasarkan data tersebut, pilihlah
B jika pernyataan yang diberikan benar, dan S jika pernyataan yang diberikan salah. Kita lihat pernyataannya. Nomor pertama, semakin jauh jarak antar elektroda, semakin besar nilai tegangan yang dihasilkan. Jadi semakin ke sana ini semakin jauh. Jadi ini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini semakin jauh jarak antar elektrodanya. Nah, di sini dikatakan semakin besar nilai tegangan. Nah, karena ini adalah tegangan tuh yang sumbu vertikal, ini semakin ke bawah, semakin turun tegangannya, bukan semakin besar ya. Jadi salah. Jadi ini jawabannya salah. Yang kedua, otomatis jawabannya adalah benar, semakin besar. Kemudian yang ketiga dan keempat, pada saat jarak antar elektroda 2 cm, buah tomat menghasilkan tegangan paling besar. Mana buah tomat ini? Jadi yang ini paling besar karena di sini grafiknya paling tinggi. Oke, benar ya. Pada saat jarak antar elektroda 6 cm, buah jeruk menghasilkan tegangan paling kecil. Ini buah jeruk ya, elektroda jaraknya 6, jadi yang ini yang tengah tegangan paling kecil. Salah ya, ini pertengahan. Nah, jadi jawabannya salah, benar, benar, salah. Soal nomor 24. Tabel berikut menyajikan daftar hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Ada konduktor, perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, air raksa, dan nikrom. Ada semikonduktor, ada karbon atau grafit, germanium, silikon, dan isolator, kaca, dan karet padatan. Ini adalah nilai hambatan jenisnya atau rho. Perlu diketahui bahwa semakin besar nilai hambatan jenisnya, maka semakin kecil arus yang bisa mengalir. Nah, jadi berdasarkan bacaan tersebut, pilihlah pernyataan yang benar tentang kemampuan bahan menghantarkan arus listrik dengan memberi tanda centang, boleh lebih dari satu. Yang pertama, tembaga memiliki kemampuan menghantarkan listrik lebih jelek dibanding aluminium karena hambatan jenis tembaga lebih kecil dibanding hambatan jenis aluminium. Di sini tembaga lebih jelek, tetapi datanya punya hambatan jenis lebih kecil. Yang namanya hambatan jenis lebih kecil maka memiliki kemampuan lebih baik dalam menghantarkan listrik. Jadi ini salah. Yang kedua, besi memiliki kemampuan menghantarkan listrik lebih baik dibandingkan tungsten karena hambatan jenis perak lebih kecil dibandingkan hambatan jenis tembaga. Tidak nyambung di sini besi dan tungsten, tapi di sini perak dan tembaga. Tidak nyambung, salah. Kemudian berikutnya, bahan semikonduktor memiliki kemampuan menghantarkan listrik kurang baik karena memiliki hambatan jenis bahan lebih besar dibanding bahan konduktor. Betul, semakin besar hambatan jenisnya, semakin susah dalam menghantarkan listrik. Jadi yang ini jawabannya betul. Yang keempat, perak memiliki kemampuan menghantarkan listrik paling baik karena memiliki hambatan jenis bahan paling kecil. Lihat ke atas. Perak. Nah, perak di sini hambatan jenisnya paling kecil, sehingga ini
konduktor paling baik? Jawabannya adalah benar. Untuk